Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi dong buat Tuhan Yesus hari ini Saudara. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Saya Michael Panjaitan, orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Saya pelayanan di Indonesia dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar dengan lagu-lagu yang mungkin pernah dengar atau dinyanyikan dan bahkan mungkin punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya tahu bukan karena kekuatan dan kehebatan saya, tapi saya bersyukur untuk apapun hari ini saya baru dengar khotbahnya Pastor Lukas tadi. Kuasa perkataan, kuasa pujian penyembahan, kuasa doa dan saya katakan I've been there, saya mengalami bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya sampai hari ini saudara. Dan sedikit kesaksian bahwa kemanapun Tuhan bawa saya pelayanan, saya selalu berkata saya gak mau cuma nyanyi. Kalau mau cuma nyanyi orang bisa nonton di YouTube mungkin atau didengar di digital platforms. Tapi saya rindu menyaksikan bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja. Bahkan sampai hari ini dia tetap bekerja atas setiap kita saudara. Saya ingat, puji Tuhan, masuk pandemi tahun 2020 di Indonesia bulan Maret. Banyak pelayanan akhirnya harus di-cancel dulu atau di-postpone dulu saudara. Dan banyak hamba-hamba Tuhan termasuk salah satu, saya ingat banget itu seorang pastor yang pertama kali telepon saya adalah Pastor Samuel, saudaranya Pastor Lukas yang di Betani Balikpapan. Dia telepon saya dan berkata, Mike, untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kamu tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Saya ingat dulu saya bekerja, saya sempat ngajar saudara dan 2015 memutuskan untuk full melayani Tuhan. Dan artinya menurut manusia, kalau udah gak ada pelayanan berarti gak bisa hidup, gak bisa melanjutkan kehidupan begitu. Tapi saya tahu dia Tuhan yang memelihara hidup saya. Dan saya ingat banget pas didoain sama Pastor Samuel waktu itu, didoakan. Setelah berdoa saya mengambil waktu sebentar, saya masuk kamar lagi, saya berdoa. Dan Tuhan ingatkan dengan jelas dalam hati saya, hidupmu akan menjadi kesaksian yang luar biasa di masa pandemi ini. Engkau akan melihat segala hal yang luar biasa mulai dibukakan. Saya aminkan itu saudara dan Tuhan kuatkan saya dengan Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. I will not be moved, kata firman Tuhan. Saya perkatakan setiap hari saudara. Dan dari hal yang terkecil sampai yang luar biasa, terlalu singkat waktu untuk saya ceritakan. Tapi yang luar biasanya lagi itu saudaraku, di masa pandemi itu tiba-tiba saya dapat telepon dari satu manajemen saudara. Dan dia berkata begini, Michael, kami mau mengajak Michael untuk terlibat dalam satu album. Berisi penyanyi-penyanyi, banyak penyanyi-penyanyi akan terlibat dalam album ini dan Michael salah satunya. Saya katakan oke, puji Tuhan gitu. Saya sudah lupa sama doa saya di tahun 2004. Saya pernah berdoa di tahun 2004. Ketika seorang hamba Tuhan, seorang worshiper Jacqueline Selose bernyanyi, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Pertama kali saya dengar tahun 2004 saya katakan, Tuhan saya mau rekaman lagu ini suatu saat. Karena saya mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Mulai dari yang gak mungkin bisa lahir, dari yang dikatakan cacat, dari yang dikatakan ini itu segala macam. Bahkan saya punya suara untuk bernyanyi buat Tuhan itu tahun 2004 saudara. Saya gak lahir sebagai penyanyi. Banyak pertolongan dan mujizat Tuhan yang saya rasakan. Sehingga saya berkata, Tuhan one day saya mau rekaman lagu ini entah dalam bentuk apapun, pokoknya saya mau rekaman. 2004 ke 2020 saudara, artinya kurang lebih 16 tahun. Saya sudah lupa, tapi Tuhan itu gak pernah lupa. Dia punya waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa kita. Dan ketika saya dipanggil, saya gak dikasih tahu kalau saya akan nyanyi lagu ini saudara. Saya datang meetingnya, ternyata yang hadir itu artis-artis terkenal Indonesia. Satu-satunya penyanyi rohani cuma saya saudara, yang lainnya itu pemain sinetron. Pokoknya yang biasa tampil di TV. Saya merasa minder sebentar, wah siapa saya gitu ya. Lalu dikatakan, kita akan nyanyikan karya Jonathan Prawira. Satu album itu. Dan Jonathan Prawira adalah pencipta lagu dari Arti Kehadiranmu. Begitu dikasih tahu Jonathan Prawira, saya langsung ingat doa saya belasan tahun yang lalu. Tuhan,
Saya mau arti kehadiranmu, saya akan minta. Sebelum saya minta, tiba-tiba produsernya berkata, lagu-lagu yang akan kalian nyanyikan ini kita pilihkan masing-masing. Oh dipilihin, berarti nggak bisa milih sendiri. Dia sebut satu persatu, si ini, kamu nyanyi ini. Bagian saya terakhir, saya di pojok saudara. Untuk Michael tersisa 2 lagu gitu. Kamu silakan pilih mau nyanyi lagu apa gitu. Saya kaget saudara. Dan saya lihat lagu yang tersisa, arti kehadiranmu dan sejauh timur dari barat. Saya katakan, saya mau arti kehadiranmu. Ini doa saya dari belasan tahun yang lalu. Dan puji Tuhan, selama proses rekaman itu menangis terus. Menangisi kebaikan Tuhan. Menangisi bahwa kuasa pujian penyembahan itu luar biasa. Kuasa perkataan itu luar biasa. Kuasa doa itu luar biasa saudara. Dan lagunya sudah ada di YouTube hari ini saudaraku. Dan saya rindu apa yang saya alami. Ini tujuan saya kenapa saya mau kesaksian kemanapun Tuhan bawa saya pelayanan, saya katakan saya mau kesaksian juga. Karena saya rindu bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu Saudara atau siapapun yang Tuhan pertemukan dengan saya. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan yang ajaib. Coba lihat kiri kanan mengatakan selamat mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan bersama-sama saudara. Dia Tuhan yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, God dwell in us, Tuhan tinggal di dalam kita. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang percaya akan penyertaan Tuhan, mari yang katakan bersama-sama. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah
arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran Tuhan itu lebih dari apapun di hidup kita, saudara. Selang beberapa minggu, kembali Pastor Samuel waktu itu dari Balikpapan telepon saya. Mike, semuanya oke? Oke Om, oke. Kita doa supaya Tuhan tolong terus gitu ya. Oke. Berdoa lagi, dan satu hal yang saya ingat banget Om Samuel waktu itu katakan. Ada doamu yang dijawab Tuhan, doa yang bahkan sudah kamu lupa, tapi Tuhan gak lupa. Dia ingatkan saya begitu. Saya mau berkata, sudah Om, kemarin itu lagu Arti Kehadiran-Mu sudah. Tapi ternyata ada hal yang luar biasa lagi yang Tuhan taruh yang saya sudah lupakan, tapi Tuhan gak pernah lupa. 2012 saya sempat bekerja saudara di daerah Pantai Indah Kampung di Jakarta. Di samping tempat kerja kita itu ada store ayam goreng terkenal seluruh dunia, ya, penjual ayam goreng. Jadi saya datang ke sana lagi makan, itu momennya itu Christmas saudara, lagi Natal tahun 2012. Saya seperti biasa kalau di Indonesia, saya mau paha, mau dada atau apapun, ujung-ujungnya kita ditawarin CD saudara. Ditawarin CD, tahu ya? Saya nggak tahu kalau di Amerika ditawarin CD nggak ya? Kalau sampai ditawarin berarti ya luar biasa. Mau album Natal nggak gitu? Pas momen Natal, saya lihat ada Agnes Monica, ada Semi Semorangkir, ada Judika, ada penyanyi-penyanyi rohani Indonesia. Dan saya katakan kepada istri saya, waktu itu masih jadi sahabat saya saudara. Saya katakan, luar biasa ya suatu saat kalau wajahku ada di album itu. Kalau aku bisa nyanyi di album Ayam Goreng, saya katakan begitu. Lalu istri saya cuma berkata begini, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. 2012, 2013 gak ada album lagi, 2014 gak ada album lagi, 2015 gak ada album lagi. Sampai akhirnya 2020 di masa pandemi, masa dimana orang berkata aduh gak ada harapan, gak ada mujizat, gak ada pertolongan. Justru di saat itu Tuhan menunjukkan pertolongan yang luar biasa saudara. Saya ditelepon sama seorang anak Tuhan di Indonesia, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, Yesua Abraham. Dia telepon saya, bang ada yang ngajakin album nih bang, album apa? Album Natal. Oh boleh ayo, album Natalnya gereja mana? Saya katakan enggak, ini Ayam Goreng punya. Saya langsung tiba-tiba ingat 2012 saya pernah perkatakan itu, saya pernah doakan itu dan Tuhan jawab di dalam waktu yang tepat. Dan 2020 itu saudaraku Desember, saya pas ke Ayam Goreng, saya lihat wajah saya ada di album Ayam Goreng, semua karena kemurahan Tuhan saudara. Jadi mungkin kalau di Philadelphia ini atau di US ini dijual juga CD, mungkin muka saya muncul di Ayam Goreng itu saudara. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan selalu punya cara yang terbaik untuk menolong setiap kita. 2017 dengan lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib, saya tadi sudah saksikan di ibadah yang pertama. Orang berkata, dokter berkata Michael gak bisa punya anak, gak mungkin bisa punya anak, gak mungkin ini, gak mungkin itu dan segala macam. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin di dalam Tuhan. Ketika dokter berkata, Michael 5 tahun dulu kita tunggu, kita program ini itu dan segala macam. Baru menikah 4 bulan istri saya mengandung dan hari ini kami punya anak yang luar biasa saudara. Lagu ini bercerita tentang ku percaya janji Tuhan. Dalam keadaan belum melihat pertolongan Tuhan, dalam keadaan belum melihat jawaban doa dari Tuhan. Tak akan ku takut. Dalam keadaan takut saudara waktu itu. Tapi dalam keadaan seperti itu saya ingat saya punya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saya bisa berkata tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengarkan kesaksian ini hari ini, kau duduk di tempat ini, di rumah, dimanapun kita mengikuti ibadah. Saya berdoa selamat mengalami janji Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Di masa-masa yang tidak baik saat itu, saya memilih untuk berkata, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam hidupku, bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, selama kita hidup, selagi kita ada, kita mau nyatakan bersama. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan bersama, Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam hidupku. Selama-lamanya ku berserah di dalam kekuatan Yesus, segala-galanya bagiku. Mari setiap kita yang percayakan janji Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib